Kang. Saya lagi mau nyari oli buat mobil saya Suzuki R3. Pilihannya ada apa aja ya? Untuk pilihan kita banyak, ada beberapa. Contohnya seperti di sini. Oh, banyak juga ya pilihannya ya, mereknya macam-macam ya. Nah, yang paling bagus yang mana, Mbak? Oh, Bapak kalau mau nanya kayak gitu, kebetulan nih Pak, ada ahlinya nih. Oh ya, wah, boleh juga tuh, Mbak. Oke, terima kasih ya. Halo Mas, ada Halo. yang bisa saya bantu? Kenalkan, saya Andika dari Autoproduct. Kebetulan saya lagi nyari oli. Saya Hanif, saya sedikit banyak tahu lah tentang oli. Wah, kebetulan banget ini, Mas. Saya pengen tahu lebih dalam soal oli yang bagus seperti apa. Oke, kalau gitu mungkin kita ngobrol supaya lebih enak ya. Siap. di sana ya. Ayo, mari. Ya, ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Autoproduct. Kali ini gue akan bahas soal oli mesin. Nah, bersama gue saat ini sudah ada Bapak Hanif. Beliau ini mungkin bisa diperkenalkan, Bapak Hanif Siap. bertindak sebagai apa sih? Oke. Saya Hanif, saya peneliti di bidang pelumas cukup lama, mulai dari tahun 2006. Oh, udah lama Saya juga ya. berkecimpung di penelitian tentang Oli, Ya, pelumas, khusus pelumas saja. Khusus pelumas. Oh, oke Mas. Aku pengen tanya nih, ya mungkin teman-teman juga pengen tahu soal gimana sih ketika misalnya kita mau ganti oli, misalnya udah nggak ingin mau ganti oli dari oli OEM ke oli aftermarket. Nah, apa yang mesti kami perhatikan gitu? Maksudnya dalam memilih oli itu kita mesti perhatikan apa ya? Oke. Tentunya kalau memilih oli itu tidak boleh sembarangan ya. Terkait dengan banyak hal ya. Yang pertama adalah aplikasinya. Dia untuk mesin atau transmisi atau buat yang lain. Kalau misalkan mesin kita bagi lagi. Oh, ada macam-macam. Ya, mesin diesel, mesin bensin atau sepeda motor. Oh gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya ya. Pertama itu. Pertama itu buat mesin apa dulu. Yang kedua adalah tingkat kekentalannya. Oh, SAE-nya itu ya? Ya, SAE-nya. SAE grade-nya berapa? Misalkan kalau di genuine oil-nya dia mensyaratkan ya 10W30 misalkan. Berarti ya, saya harus nyarinya kayak gitu, ngikutin? Ya, minimal yang seperti itu. Atau bisa juga yang lebih bagus ya. Jadi kalau kita melihat itu 10W30, kita patokannya adalah yang 30-nya. Kita bisa ganti dengan yang lebih bagus, misalkan dengan yang 5W30 atau 0W30. Itu nggak masalah? Nggak masalah. Yang penting di akhirnya itu? Akhirnya sama, ya, karena itu mesin bekerja di suhu panas ya? Ya. Suhu panas, oh gitu. Jadi SAE yang lebih kepake sebetulnya adalah di SAE yang belakangnya. Mungkin bisa jelaskan Mas, ini maksud pengertian dari misalnya 0W atau 5W terus 30. W itu menunjukkan apa ya, angka yang paling kecilnya itu? Jadi kalau kita klasifikasi viskositas 0W30 itu namanya adalah multigrade. Oh, multigrade. Jadi ada 0W-nya, ada 30-nya. 0W-nya ini adalah peruntukannya lebih ke arah suhu dingin. Suhu dingin. W itu kalau nggak salah artinya winter ya? Winter, betul. Jadi kalau sebetulnya lebih ke arah untuk kita bisa klaim 0W, ada dua pengujian. Oh gitu. Yang satu adalah, yang pertama adalah start dingin, ya. Suhu berapa itu kira-kira? Kalau 0W itu minus 35, Pak. Oh, minus 35? Ya. Oh, saya pikir 0 itu berarti dia minus 0, enggak? Bukan. Oh. Jadi kalau 0W minus 35, kalau 5W itu minus 30. Oh, jadi selisihnya 5 ya? 5, ya. selisihnya 5? Kalau di jumlah, gampangnya adalah 35. Kalau 0 berarti minus 35. 35. Terus kalau 5 berarti minus 30. Oh, minus 30. Kita minusnya dihilangin ya. Kalau 10W berarti diuji di minus 25. Oh, minus 25. Ya, kan? artinya turun 10. Turun 5 derajat. 5 derajat, 5 derajat kan? Oh, naik 5 derajat. Ya, gitu. Oh, gitu tuh. Jadi teman-teman tuh pengertiannya 0W itu bukan berarti
dia bisa sampai 0 derajat, ternyata bisa lebih rendah lagi sampai 35 derajat. Pengujiannya di minus 35. Oke. Jadi fungsinya adalah pas pada saat kita pagi hari ya, mesin kan kondisinya dingin. Jadi olinya adalah sesuai dengan temperatur di sekitarnya. Oh gitu. Oli kalau didinginkan dia bakalan mengental, bahkan bisa membeku. Kalau dipanaskan bakalan mengencer. Pada saat terbayangkan kalau suhu lingkungannya minus 30, kalau olinya nggak memenuhi spesifikasi 0W misalkan, dia bakalan beku. Begitu beku, efeknya adalah yang pertama, mesin nggak bisa dinyalakan. Ya. Ujinya namanya CCS, Cold Cranking Simulator. Oh gitu. Jadi di laboratorium itu nanti diuji kira-kira di ruangan gitu, kayak ruangan. Ada alat ujinya, kemudian olinya dikondisikan pada suhu uji, kemudian dilakukan pengujian. Nanti keluar nilainya. Sebagai contoh begini nih, kalau 0W diuji di minus 35. Nilainya maksimum itu 6.200. 6.200 apa? 6.200 centipoise. Satuannya centipoise. Artinya dia nggak boleh lebih dari 6.200. Kalau lebih dari 6.200 misalkan dia hasilnya 10.000, ini kemungkinan nanti pas dinyala dingin dia nggak bakalan nyala. Oh gitu. Jadi dia semakin batasannya cuma bagus. Oh ya. Gitu, batasnya 6.200 ya. Jadi kalau pengen melihat standarnya, lihat di tabel SAEJ 300. SAEJ 300. Mungkin bisa di browsing, nanti kelihatan di situ. SAEJ 300. SAEJ 300. Oh, oke. Tadi selain viskositas, apalagi yang mesti diperhatikan dalam memilih oli? Tentunya adalah mutunya. Mutu itu bisa dilihat dari apa? Mutu itu bisa macam-macam, Mas ya. Yang pasti pertama dari organisasi internasional yang diakui. Ini ada API. Kayak gitu ya. Iya. Kemudian API dari Amerika, JASO itu dari Jepang ya. Kemudian ACEA itu dari Eropa. Kemudian ada juga mutu yang disyaratkan oleh pabrik pembuat kendaraan. Ada yang Mercedes-Benz, ada Volvo, ada Honda, ada macam-macam lah. Itu biasanya kalau misalnya pabrikan Eropa tuh rata-rata mereka pakai standar apa sih? Pabrikan Eropa pakai standar ACEA itu ya, dan OEM biasanya. OEM. Original Equipment Manufacture. Artinya bawa oli OEM itu mereka ya. Oli bawaan, oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Tapi bahwa oli OEM itu udah pasti ada standar ASEA-nya kan? Belum tentu malah. Masalah. Oh gitu. Karena yang sebetulnya yang tahu persis dengan kondisi isi pabrikan pembuat mesin itu ya. Iya. Jadi biasanya malah bahkan standar internasional ini kadang malah ya mengacu juga dengan standar dari pabrikan. Jadi misalkan OEM-nya Mercy apa, kemudian ACEA-nya membuat standar yang mirip-mirip, ini jadi padanannya ada gitu. Jadi kalau kita mau beli aftermarket istilahnya di luar, ya tinggal milih padanannya. Misalkan MB 225.1 misalkan, nanti setara dengan ACEA berapa. Oh gitu, ada ininya ya, ada grade-grade-nya setara dengan apa. Oke, selain tadi apa itu bisa dikatakan apa? Mutu ya, mutu. Standarisasi mutu ya. Ada viskositasnya, ada viskositas grade-nya, ada mutunya. Mutunya itu yang API, JASO sama ASEA atau OEM itu tadi ya. Oke, selain itu? Selain itu mungkin lebih ke arah pemilihannya adalah jenis. Kan oli macam-macam ya, ada mineral, ada bener ada semi sintetis? Ada. Sintetis, terus ada lagi yang pakai ester, ada yang double ester. Ya. Jadi mungkin kita samakan dengan anjuran dari pabrik ya, standarnya pabrik misalnya dia standarnya pakai yang sintetik ya, berarti kita harus minimal pakai sintetik. Betul. Nah, secara tingkatan itu mana sih yang lebih bagus? Jadi kalau kita ngomong pelumas itu ya, itu tergantung dengan penamaan dia kelas mineral, semi sintetik, sintetik.
itu lebih ke arah dengan base oil yang digunakan. Oh gitu. Base oil. Jadi untuk membuat pelumas itu oli ya, adalah yang utama adalah base oil. Base oil itu sekitar 80% komposisinya. Kemudian 20% lainnya adalah aditif. Nah, penamaan dia mineral, sintetik, semi sintetik itu tergantung dengan base oilnya. Oh gitu. Makin besar presentasi base oilnya dibilang mineral. Bukan. Enggak juga. Jenisnya. Oh jenisnya. Dari jenisnya. Jadi kalau di API diklasifikasikan menjadi 5 grup Mas ya. Ya, API itu tadi selain mengeluarkan standar mutu juga mengeluarkan klasifikasi base oil. Jadi base oil menurut API dibagi menjadi 5 grup. Grup 1, 2, 3 sampai 5. 4, 5. Nah, grup 1 tuh kayak apa? Grup 1 sampai 3 itu kita dapat dari crude oil. Crude oil kita olah, distilasi, dipanaskan, diuapkan, dikondensasikan, nanti keluarlah grup 1, 2, 3. Oh gitu. Itu namanya sebetulnya mineral ya, dari mineral. Karena dari bumi ya. Kita ngomongnya mineral. Ya, mineral. Yang grup 4 itu di coupling ya, khusus sama satu jenis base oil namanya PAO. Oh, PAO. Poly alpha olefin. Oh, itu beda sama yang tadi yang grup beda. 1, yang 2, ini 3. udah benar-benar ini kalau ini handmade ya. Oh, buatan. Buatan, sintetis. Kalau yang 1 sampai 3 kan ada di yang bumi, di kemudian bumi kita diambil. olah. Oh, gitu ya. ya. Kemudian ada lagi yang satunya lagi grup 5. Grup 5 itu di luar 1 sampai 4. Oh, kalau yang tadi dari minyak dari bumi terus yang satu buatan. Nah, yang grup 5 ini apa ini? Selain itu, ya. Di situ ada ester. Ya. Ester kan bukannya buatan juga itu? Iya, sama-sama. Tapi dia kategorinya karena grup 4, walaupun dia buatan tapi di coupling sama dia doang. Dia nggak mau ditemenin sama siapa-siapa. Grup 4 itu PAO udah. Ya, walaupun ini juga buatan yang ester, sintetik ya. Kemudian ada ester, ada double ester. Ester familinya sama ya, itu ya. Kelasnya ester ya. Ada monoester, ada diester, ada triester gitu ya. Kemudian ada lagi yang di grup 5 itu ada namanya PAG, polyalpha glycol. Oh, itu apa lagi tuh? Ya jenis lain, tapi dia grup 5, sintetik juga. Nah, pokoknya yang grup 5 itu di luar 1 sampai 4. Kalau kita menemukan base oil baru gitu, misalkan dari nabati, misalkan minyak apa ya, minyak jarak atau apa, mungkin kalau bisa dijadikan base oil dia masuknya grup 5. Oh. Jadi grup 5 gitu ya. Nah, yang dari klasifikasi tadi 1 sampai 5 itu mana yang paling terbaik? Jadi kalau masalah terbaiknya itu tergantung aplikasinya. Ya. Jadi secara rule umum adalah semakin ke atas semakin bagus. Bagus. Makin mahal juga? Pastinya. Oh, pasti. Karena kualitasnya semakin bagus. Jadi, tapi ada juga Mas, jadi yang namanya grup 1 sampai 3 tadi kan saya bilang dari minyak bumi. Tapi grup 3 ini karena karakteristiknya mirip dengan sintetik. Sifat-sifatnya mirip lah. Walaupun dia dari bangsa yang lain gitu ya, kelompok lain gitu ya. Sekarang jadi kesepakatan juga, grup 3 itu juga masuknya sintetik. Oh gitu. Ya, jadi nanti penamaan. Walaupun dia pakai base oil dari minyak bumi ya, dari minyak bumi. Tapi karena dia sifat-sifatnya kayak sintetik, udah kayak sintetik, ini boleh diklaim sebagai sintetik. Kesepakatan kita adalah sintetik. Mungkin itu yang disebut semi sintetik itu kali nggak? Bukan kayak gitu. Oh bukan, ya, beda lagi. Beda lagi. Sebenarnya kalau kita bicara semi sintetik agak susah ya acuannya. Ya, soalnya suka ada tulisan fully sintetik, ada sintetik doang. Ya. Jadi kalau yang semi sintetik itu campuran antara yang mineral dengan sintetik. Jadi paling enggak sih menurut saya sih 30% yang mineral. sintetik ditambah sisanya mineral, ya minimal 30% sintetik lah. Dicampur mineral boleh klaim semi sintetik. Ini kalau kita bicara strategi dagang, semi sintetik itu ada yang bilangnya synthetic blend. Oh, synthetic blend. Ada iya. Saya pernah dengar itu. Ada synthetic oil. Iya. Ada synthetic technology. Ya sebetulnya itu mungkin mengarahnya ke arah semi sintetik. Oh, kecuali kalau yang tulisannya fully sintetik, nah itu benar-benar sintetik ya. Kalau fully sintetik itu ada yang isinya grup 3. Oh, ada. Paling banyak klaimnya karena yang terjangkau harganya ya. Orang klaim fully sintetik isinya grup 3.
Tadi kan kita Ya. jelaskan bahwa grup 3 itu Ada boleh juga ya, diklaim sintetik. karena punya karakter yang Iya. mirip dengan yang Nah, sintetik ya. Untuk yang high quality gitu ya, dia biasanya kalau ngomong fully sintetik isinya PaO dan ester, dia nulis di situ. Oh gitu, pasti Jadi, ada. Ya, fully sintetik PaO plus ester. Oh. Artinya dia isinya grup 4 sama 5. Tapi kalau dia bilang fully sintetik Sintetik saja, tapi nggak ada tanda itu, nggak ada berarti tandanya, kemungkinan ya. grup 3. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau pengen cari yang misalnya yang grupnya grup 4 itu yang tadi apa? PaO ester sama PaO ester. PaO sama ester itu pasti ada Tulisannya. tulisannya. Biasanya di mana ya tulisannya? Tulisannya Ini ya? contoh lah, contoh. Nyari yang PaO ester ya? Kayaknya agak susah deh. Nah, ini. Misalkan ini tadi ya. Misalnya ini itu. synthetic Ada tulisannya di mana? technology. Ini kemungkinan Oh, ini kemungkinan semi sintetik. Coba aku cari ya, yang PaO ya. Ini sebagai contoh Mas nih ya. Dia klaimnya 100% fully sintetik. Karena dia mengandung PaO, dia nulisnya PaO blend. Oh, berarti emang ada tulisan PaO-nya ya? Ya, jadi dia kemungkinan isinya PaO sama grup 3. Oh, campuran. Iya. Ada campuran. Tadi kan kita jelaskan bahwa grup 3 boleh ngomong sintetik. Mm-mm. Nah, padahal kalau kita bicara ya tadi mungkin karakteristik secara fisika kimia mungkin mirip-mirip. Contohnya misalkan viscosity index, Iya, kemudian betul. pore point-nya, flash point-nya, density. Tapi secara performance yang ekstrim sebetulnya agak berbeda dengan PaO. Oh gitu. Dari harga aja lumayan jauh. Jauh ya, kan jauh bedanya. ya. Ya. Berarti kalau misalnya udah ada tulisan gitu, terus harganya mahal, emang wajar lah. Wajar, ya. Oh, oke, jadi tuh teman-teman, harga nggak bohong, pasti kualitasnya juga yang ditawarkan lebih bagus. Oke, mungkin ada pertanyaan lain nih. Ya. Misal, apa benar sih kalau misalnya usia pakai kendaraan kalau udah lewat dari 100 km jarak tempuhnya ya, itu pakai oli yang dianjurkan malah yang lebih kental. Misalnya tadinya pakai 1030, dianjurkan pakai 1040. Ya. Itu benar nggak? Secara teori mungkin itu masuk akal ya Mas ya. Artinya gini, jadi begitu jarak tempuhnya 100.000 kilo, pastinya ada keausan di situ. Begitu terjadi keausan, artinya part-partnya semakin longgar. Longgar. Oh. Secara teori kan memang begitu dia longgar, butuhnya oli yang lebih kental. Lebih kental. Kalau dia rapet, clearance-nya tight ya, ketat gitu, dia olinya encer. Tapi kalau saya pribadi ya, sebagai peneliti gitu ya, nyari-nyari referensi untuk itu belum nemu sih Mas ya. Oh. Jadi kalau saya pernah nyoba ya mobil saya sendiri gitu ya, mobil tua ya, cerita aja nih. Jadi dia emang ininya rekomendasinya adalah biasanya 10W30 dan mineral. Biasanya saya nggak ngerti mineral apanya. Pokoknya viscosity-nya 10W. saya 10W30. Dia kilometernya sudah 150.000 50-an ya, 150-an. Pikir saya itu udah longgar lah sesuai yang di selama ini kita dengar asumsikan lah, ya, asumsikan. ya. Kemudian saya gantilah dengan yang 5W40. Itu oli 5W40 itu kualitasnya bagus dibandingkan 10W40. Sebenarnya kalau mau membandingkan apple to apple adalah kita ganti tadinya 10W30 ke 10W40. 40 ya. Ini malah Saya karena penasaran nyoba, nggak apa-apa lah pakai yang 5W40, kan kualitasnya lebih bagus. Ya, lebih bagus. 10W40. Nah, begitu saya pakai, berasa banget Mas. Di mobilnya kebetulan Matic ya. Di jalan tol itu berasa banget dia nggak bisa lari. Malah berat kali ya? Malah berat. Oh gitu. Jadi mungkin agak saya mengambil kesimpulan sendiri kali ya, bahwa selama ini itu hanya sugesti orang kali ya. Iya, kalau ini udah tua harus pakai yang lebih kental gitu kan, karena dia udah longgar. Tuh, jadi teman-teman, jadi bahwa kalau mobil udah jarak tempuhnya udah tinggi, itu belum tentu dia pakai oli yang lebih kental. Itu mungkin dari segi suara mesin lebih halus ya, karena mungkin tapi untuk performa belum tentu. Ya, betul. Jadi kan kalau kita ngomong performa bukan dari suara Mas ya. Iya. Jadi dari sisi tingkat ini kayaknya kental, enak ya, nggak berisik dari apa. Tapi begitu kita
diajak RPM tinggi, akselerasi, Ya, baru kerasa itu ya, baru kerasa bedanya bahwa ya. itu ternyata nggak pas. Nggak gitu pas. kan. Jadi mungkin kalau secara ini kali Mas ya, komponen mesin itu bukan hanya Nggak. celah piston atau apa, karena dia Iya. ada jalur Macam-macam. pelumasan kan, Iya, ada jalur jalur-jalur. pelumasan, dan biasanya kalau untuk mobil-mobil modern itu justru dirancang lebih sempit, gitu, lebih iya. kecil-kecil, karena biar dia nembaknya lebih cepat kan. Ya betul, Begitu sirkulasi kita cepat. ya begitu kita kasih yang kental ya makin lambat Makin pergerakannya lambat, kan. ya. Oh, gitu. Jadi agak ini ya, agak mitos kali ya itu ya. Iya, mungkin iya. Jadi kalau kita ngomong mesin kali ya, mesin sekarang itu ya, bisa jadi didesain sampai 400.000 kilo. Bisa jadi ya. Jadi 150.000 kilo itu masih biasa banget sebetulnya. Jadi belum berubah banyak. Banyak ya. Makanya viskositasnya nggak perlu dirubah sebetulnya. Tapi bahwa kausan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Cuma belum saya ukur ya. Kalau mau itu kan kita coba Iya. ukur berapa kan. Tapi intinya dari performance tadi diganti oli yang lebih kental ternyata malah berat. Iya, oke. Nah, satu lagi nih misalnya kalau saya punya tadinya pakai yang API servisnya, kalau kodenya biasa SJ, habis itu SL ya. Nah, jadi urutan abjad Mas. Kalau bensin kodenya S ya, mulai dari A. Urutan abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, SI nggak ada ya. Ya. Habis I, J. J. Dia ada SJ kan ada ya. kan? S, J, K, SK nggak ada. L. Ya, habis SJ, SL. Nah, sekarang SM, terbaru SN. SM udah ada? SM SM ada kan? udah, habis SM, SM baru SN. Kemudian Sekarang sebentar lagi udah P sekarang Mas. Oh, ada API SP yang terbaru. Oh. Di atasnya N. Nah, tadinya saya pakai taruhlah SN, terus saya malah turun nih jadi berarti SL ya? Ya, misalkan. Atau SM lah paling enggak, SM. Itu efeknya apa? Efeknya tentunya ya pasti Ini udah pasti kan karena mutunya lebih ya, rendah ya. mutu yang lebih tinggi ini kan pasti disesuaikan juga dengan kelebihannya. Ya, jadi dari oli mesin itu yang Friksinya lah, apa yang segala pertama macam. kan fungsi dari oli itu adalah lubrication. Lubrication itu melumasi. Melumasi itu akan mengurangi gesekan. Dari pengurangan gesekan itu ada juga wear protection. Jadi melindungi komponen. Kemudian yang kedua fungsinya adalah cleaning agent. Oh, Jadi yang jangan untuk membersihkannya. salah, dia bisa ya. membersihkan. Jadi selain melumasi juga membersihkan. Membersihkannya. Membersihkan ruang bakar, membersihkan liner, Nah, kemudian ring piston dan segala macam. Kemudian ada juga fungsi cooling, mendinginkan. Walaupun itu fungsinya sedikit, tapi dia ada fungsi pendinginan. Kalau kita bicara mesin mobil sih paling utama adalah dari radiator. Radiator Itu minor Ya, lah ya. minor, Tapi ya. ada juga fungsinya. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah fungsi pelindungan terhadap korosi. Oh, gitu. Jadi oli itu melindungi komponen mesin di dalam supaya nggak korosi. Nggak korosi ya. Jadi nanti kalau misalkan harusnya API SN, kemudian kita downgrade yang di bawahnya, fungsinya ini bakal turun. Ada yang turun ya. Ada yang turun, betul. Jadi sebaiknya Tapi sih jangan. Malah kalau naik nggak apa-apa. Kalau naik malah nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya tadinya pakai SM terus ganti SN, itu justru lebih bagus ya. Justru lebih bagus. Tuh teman-teman, menarik kan ngomongin soal oli, karena ini mempengaruhi kesehatan mesin kita juga. Nah, masih ada bahasan lain yang bisa kita kupas ya soal oli ini. Nah, tunggu saja part 2-nya ya. Tapi untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut lagi part 2 ya. Simak terus.